bangkit berdiri. Amin. Kita akan pujian hari ini merasa bahagia. Ku
surga Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa pada kesempatan kali ini Kau kumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami dan kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habis yang kami rasakan, sehingga saat ini Tuhan kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang kami terima sore hari menjelang malam hari ini. Mari Bapa, urapi anak-anak di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, untuk hati kami dibukakan, dilawat oleh Roh-Mu yang hidup. Dan setiap kami di tempat ini Tuhan bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh pemecah belah, kebencian, roh kutuk, maut, kematian, apapun yang bekerja di tengah-tengah kami yang mengacau bawakan setiap kami untuk menerima firman-Mu, saat ini kami bersatu hati, kami ikat tolak teking patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami pergi keluar dari tempat ini Tuhan. Tempat ini disuci, kuduskan, dibahas oleh darah Yesus. Kau murnikan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami, untuk kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji nama Tuhan ya. Untuk setiap kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Tuhan mau bawa kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan bagi setiap kita, untuk menjadi kekuatan bagi kita. Berapapun jumlah kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Siapapun kita di tempat ini, tidak ada yang mustahil untuk menerima kebaikan Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan. Kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan ini hidup karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan untuk setiap saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya kasih judul, Tuhan punya maksud, tujuan atas setiap kita anak-anaknya. Yang kita mau belajar ya, bahwa setiap kita di tempat ini bukan kebetulan yang ada di sini ya. Bukan kebetulan saudara semua menjadi jemaat tempat ini, bertumbuh di tempat ini, melayani di tempat ini dan melakukan segala pelayanan bentuk apapun di tempat ini ya. Kalaupun kita dibawa ke tempat ini, Tuhan punya rancangan buat kita semua. Amin. Amin ya saudara. Kita buka satu kisah tentang seorang muda ya, yang melalui banyak hal di dalam hidupnya, banyak hal yang sangat tidak bisa kita pikirkan ya. Kalau kita semua di tempat ini mengalami hal seperti ini, kita belum tentu menjadi seperti orang muda ini. Tapi dalam satu kisah di kitab Kejadian tentang seorang muda, dia dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Bahkan prosesnya itu sangat bukan proses yang kita pikir masuk akal ya. Ini proses yang mustahil, karena dia diangkat Tuhan sangat tinggi dari posisinya yang sangat rendah. Kita buka ayat firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-37. Nah, untuk seorang mengalami proses Tuhan, untuk seorang mengalami janji Tuhan, itu prosesnya tidak mudah ya saudara. Bahkan anak muda sekalipun tidak luput dari proses ini kalau Tuhan mau pakai. Setiap kita pasti dibentuk Tuhan dengan cara yang tidak enak. Coba kita buka Kejadian 37. Sana ada cukup banyak pasal ya, karena cerita ini panjang, sekitar 13 pasal untuk menceritakan satu orang ini. Tapi nanti kita berhenti di ayat-ayat tertentu untuk saya ringkas buat kita semua ya. Kita buka di sana perikopnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ini kisah tentang seorang muda yang bernama Yusuf. Ya, kita baca yang pertama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Nah,
Mereka, Yusuf dan keluarganya beserta saudara-saudaranya ini tinggal di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Nah, ini siapa yang berumur 17 tahun di tempat ini? Mungkin ada yang lebih 17 tahun, ada yang makan belum sampai 17 tahun ya. Tapi ini juga termasuk usia yang muda ya, belia ya. Mungkin sekitar usia kalau kita sekarang sekolah menengah atas ya, ini SMA. Jadi Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, jadi singkat cerita untuk kita semua di tempat ini, ada seorang muda bernama Yusuf. Jadi Yusuf ini punya saudara-saudara tiri, banyak ya saudaranya. Nah, dia ini berusia 17 tahun dan dikatakan di sana Israel, di ayat yang ketiga, Israel atau Yakub tadi lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Nah, jadi karena dia lebih dikasihi, karena ayahnya lebih mengasihi dia, jadi hal itu memicu kebencian saudara-saudaranya yang lain, ya. Saudaranya yang lain diperlakukan berbeda dengan Yusuf. Nah, kenapa ayahnya mengasihi Yusuf? Mungkin orang tua itu punya pada zaman itu ya, kita nggak tahu orang tua Yusuf kenapa lebih mengasihi satu orang ini daripada saudara-saudaranya yang lain. Tapi hal itu membawa sakit hati dari saudara-saudaranya dan membuat mereka merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudaranya sendiri. Nah, dikatakan di ayat selanjutnya, kita lompat di ayat yang keempat. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, Yusuf diperlakukan kasar ya dari orang-orang di dalam rumahnya sendiri, bukan orang lain ya. Dan dari situ dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Kemudian dia juga mengalami sesuatu yang mungkin dikatakan nanti di ayat-ayat selanjutnya itu tidak patut dia terima, karena yang membenci dan melakukan kejahatan ini bukan orang lain. Ini adalah orang terdekatnya. Hal itu dikarenakan karena apa? Karena Yusuf mendapat mimpi daripada Tuhan bahwa Yusuf ini akan disembah melebihi saudara-saudaranya yang lain. Jadi sebenarnya hal ini berawal dari mimpi ya. Yusuf mendapat mimpinya gak salah ya. Dia dapat mimpi, tapi dia katakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang memang sudah sedari awal tidak suka sama Yusuf karena mereka iri. Nah, ditambah dengan mimpi yang Yusuf terima, semakin bencilah saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Nah, di ayat yang ke-5 sampai ke-11 itu dikatakan tentang mimpi Yusuf. Mungkin nanti saudara yang pernah mendengar tentang kisah ini dari sekolah minggu atau pernah membaca Alkitabnya, pasti saudara tahu tentang apa yang dialami Yusuf. Yusuf mendapat mimpi. Nah, saya singkat untuk kita semua ya. Mimpi-mimpinya Yusuf ini membawa saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sendiri itu tidak senang ya kepada mimpinya. Kita baca di ayat yang ke-11, responnya, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, ayahnya sendiri pun meragukan, benarkah mimpi Yusuf? Masa anak sekecil ini bermimpi tentang bahkan saudara dan orang tuanya itu sujud menyembah kepada Yusuf yang masih muda. Nah, karena mimpi inilah Yusuf mengalami banyak hal yang nantinya membawa dia menjadi seorang budak di satu negeri yang jauh ya dari tempat asalnya tadi. Nah, kita baca di Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Di sana ada banyak ceritanya
tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pasal dari mimpinya tadi, Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke satu tanah yang jauh ke Mesir. Kita baca di ayat yang 18. Apa yang dialami Yusuf? Saya bacakan buat kita semua. Ketika mereka itu pergi ke padang menggembalakan kambing domba, nah Yusuf ini mencari saudara-saudaranya, dan dari jauh telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi Yusuf ini mengalami sesuatu rencana pembunuhan. Dia mau dibunuh oleh saudaranya sendiri karena saudara-saudaranya iri kepadanya. Nah Yusuf ini nggak tahu ya, dia datang dengan tulus kepada saudara-saudaranya, tapi apa yang dia terima? Saudaranya sendiri mau membunuh dia dan merancangkan yang jahat. Tapi ada satu saudaranya yang menolong Yusuf yang bernama Ruben. Kalau kita baca di kisahnya, Ruben ini mencegah saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf, sehingga mereka bermufakat untuk menjual Yusuf saja ke orang. Kita baca saja ya saudara, supaya lebih jelas buat kita semua ya. Ketika dia direncanakan untuk dibunuh, nah Yusuf itu dilepaskan oleh saudaranya yang bernama Ruben. Kemudian mereka mau menjual dia ke Mesir. Kita baca di ayat ke-28. Ketika ada saudagar Midian lewat. Nah, zaman dulu kala itu, kalau kita menjadi orang yang dijual, kita pasti dibawa ke tempat yang kita tidak tahu kemana ya. Ini Yusuf dibawa ke tanah Mesir. Dari tanah Kanaan tadi, Yusuf diangkat, dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Iya, kita terlewat ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparnya ke dalam sumur kosong. Jadi karena pembunuhan itu tidak terjadi, Yusuf dilempar ke sumur. Ketika dia dilempar ke sumur, dia diangkat dan kemudian dia dijual ke orang-orang tanah Midian itu, kepada orang-orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, jadi Yusuf ini dibawa oleh orang-orang menjadi budak ke tanah Mesir. Kalau misalnya kita mendengar kisahnya, ini suatu kisah yang tragis ya saudara. Siapa yang mau menjadi budak ke tanah yang tidak diketahui, menjadi orang yang dibuang jauh dari saudaranya sendiri? Yusuf mengalami proses ini saudara. Dan Yusuf dijual. Tetapi apa yang Yusuf alami di sana? Kita lompat ke Kejadian 39. Ketika Yusuf sudah dijual dan dibawa ke Mesir, Yusuf dijual ke seorang Midian, kepada Potifar, seorang pengawal kerajaan Firaun. Ayat yang ke-39, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Jadi sekalipun Yusuf ini dibuang, ketika dia disertai oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia mendapatkan banyak hal yang baik karena Tuhan beserta Yusuf ya. Karena kalau misalnya kita mengalami sesuatu karena kesalahan kita, itu berbeda halnya dengan kalau kita mengalami sesuatu dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang merencanakan sesuatu ini untuk membawa Yusuf naik menjadi seorang yang lebih besar lagi. Dia menyertai apapun yang Yusuf lakukan, Tuhan jadikan
berhasil. Nah, penting buat kita ya orang muda untuk kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Asalkan itu bukan bagian dari kesalahan kita ya. Sekalipun misalnya kita melakukan hal yang salah, kita cepat datang kepada Tuhan untuk kita menerima pengampunan belas kasih Tuhan. Tapi dalam kasus Yusuf, coba lihat, dia jadi seorang budak yang paling rendah, dijadikan hamba, tapi Tuhan menyertai segala perbuatan tangannya. Dia menjadi orang kepercayaan. Kita baca selanjutnya, Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang terjadi? Saya singkat ceritanya buat kita semua karena kisahnya sangat panjang ya. Yusuf ini ada di rumah Potifar, dan hal itu belum sampai di sana ya. Dia juga mengalami cobaan dalam rumah Potifar. Istri Potifar sendiri menggoda Yusuf. Nah, seorang yang dikasihi Tuhan itu juga tidak luput ya dari segala sesuatu yang tidak enak. Dia difitnah sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara boleh baca nanti kisahnya dari 37 tadi kejadian sampai yang ke-50. Ada sekitar kurang lebih 13 pasal ya dalam Alkitab. Itu menceritakan khusus tentang bagaimana Yusuf berproses ya sampai akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, Yusuf digoda dan dia lari. Tapi di dalam penjara pun Yusuf disertai Tuhan. Kita coba baca di Kejadian 39 ayat yang ke-21. Nah, ini kejadiannya Yusuf sudah di penjara karena dia difitnah sama istri Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Nah, saudara, dalam penjara sekalipun seorang yang dikasihi Tuhan, yang ada dalam rencana Tuhan, itu akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan berikan berkat, yaitu apapun yang dilakukan tangannya Tuhan jadikan berhasil. Nah, siapa saudara di tempat ini yang ingin perkenanan Tuhan seperti ini? Harus dekat sama Tuhan ya. Karena meskipun kita mengalami banyak hal, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kita pasti bisa melewatinya ya, segala perkara apapun itu. Nah, ketika Yusuf ini disertai Tuhan di dalam penjara, di sana ada seorang juru mimpi Firaun yang mengalami mimpi dan diartikan oleh Yusuf. Dan kemudian tak lama dari itu Yusuf dibawa kepada Firaun yang juga mengartikan mimpi Firaun nantinya. Nah, setelah dia mengartikan mimpi Firaun, Yusuf diberi kuasa atas istana Firaun, rakyatnya, dan atas seluruh tanah Mesir. Ya saudara, kita baca ceritanya nanti di rumah, boleh dibuka bagaimana Yusuf ini dibawa Tuhan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan sama seperti penguasa di Mesir. Nah, coba dibaca kisahnya di Kejadian 40 41 ya. Di sana Yusuf mengartikan mimpi Raja Mesir, mimpi Firaun. Dan setelah Yusuf mengartikan mimpinya, Firaun mengangkat dia, memberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di pasal 41 ayat yang ke-37. Bisa kita mulai, saya baca buat kita semua. Ketika mimpi Firaun diartikan, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawai
Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas seluruh istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi berdasar mimpi yang diartikan oleh Yusuf dan Firaun ini hanya perbedaannya tahta saja. Cuman Firaun mempercayakan tanah Mesir ini kepada seorang Yusuf, ya, seorang budak. Tadi kan dari yang di bawah diangkat tinggi ke atas hanya karena Tuhan menyertai. Jadi saudara, bahkan kita baca kisahnya nanti, saudara-saudaranya juga datang kepada Yusuf untuk minta bantuan, karena ketika di zaman Yusuf, ya, di tanah Mesir dan sekitarnya itu mengalami kelaparan. Jadi keluarga Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta bantuan, dan mereka datang kepada orang yang mereka buang, saudaranya sendiri. Tapi ketika Yusuf ini didatangi oleh saudara-saudaranya yang sudah menyakitinya, yang sudah membuangnya, bahkan membuat dia harus dipenjara, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bisa dilihat dari perkataan Yusuf, ya saudara, bagaimana pernyataannya kepada saudara-saudaranya di Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Itu kita persingkat ayat yang ke-7 saja. 45 ayat yang ke-7 kita baca. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, itu pernyataan Yusuf, tetapi Allah. Yusuf mengerti bahwa apa yang diterimanya, apa yang dialaminya yang tidak enak tadi itu adalah bagian dari rencana Allah atas hidupnya, atas hidup saudara-saudaranya dan seluruh tanah Mesir dan sekitarnya. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mengerti bahwa segala sesuatu yang ia alami itu adalah rencana Tuhan atas hidupnya dan orang banyak, ya saudara. Karena kalau kita melihat sesuatu itu hanya dari segi yang buruknya saja, kita nggak tahu bahwa Tuhan itu bekerja melalui segala perkara, ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, setingginya langit dari bumi, begitulah rancangan Tuhan yang kita nggak mengerti. Tapi dari kisah Yusuf, ini adalah kisah bagaimana Allah bekerja di dalam hidup seseorang, di balik perbuatan jahat manusia. Bahkan siapapun yang di balik perbuatan yang jahat, Tuhan bekerja untuk memenuhi rencananya. Rancangan Tuhan itu tinggi tak tersami, tapi belum tentu enak, ya. Coba lihat apa yang dialami Yusuf. Mungkin kalau kita sekarang mengalami sesuatu yang tidak enak saja, kita mengeluh. Gimana kalau kita harus mengalami banyak hal seperti Yusuf ini, ya? Mungkin kita pasti tidak akan sanggup. Tapi ketika ini adalah rencana Tuhan, ketika kita berjalan kepada Tuhan, hal yang buruk sekalipun Tuhan ubah menjadi hal yang terbaik, ya saudara. Amin untuk firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya setiap kita, orang muda di tempat ini, dipersiapkan Tuhan untuk suatu saat akan Tuhan pakai dalam rencana yang besar. Amin untuk firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saya akan kembali kepada Kakak Agus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah
menyertai mereka, Kau yang melindungi dan menjaga setiap sidang pemuda remaja di tempat ini, baik dalam sekolah dan kuliah mereka, baik dalam pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, dalam pelayanan mereka, dan dalam apapun di keluarga mereka. Engkau terus menyertai kehidupan sidang pemuda remaja di tempat ini. Kau jadikan mereka anak-anak yang taat, anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang dengar-dengar, bahkan anak yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, dan Kristus dimuliakan oleh setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Kau memberkati, melindungi, menjaga setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan mengumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah selanjutnya bersama-sama saudara seiman kami, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk kita sekalian, dan kalau bisa dilihat di dalam grup, kemudian